Selamat pagi semuanya. Timo, tolong pimpin sapaan pagi kita dulu, Nak. Silahkan. Selamat pagi semuanya. Silahkan duduk. Terima kasih untuk sapaannya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Jocelyn. Jocelyn ada di sekolah kah? Boleh pimpin doa kita, Nak. Terima kasih. Oke, terima kasih Jocelyn. Ibu akan cek dulu kehadirannya. Berarti semua masuk ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Disingkatnya adalah SPLTV. Ya, ini kompetensi intinya. Kompetensi dasar kita hari ini adalah menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, anak-anak bisa menganalisis apa sih yang dimaksud dengan sistem persamaan linear 3 variabel, apa ciri-cirinya, bagaimana langkah menyusun model matematikanya, seperti itu. Lalu yang kedua, kalian juga akan bisa berhasil membuat atau menyusun model matematika. Yang ketiga, bisa menentukan model matematika dari masalah kontekstual yang disajikan. Urutan kegiatan kita hari ini, yang pertama adalah kita akan belajar dalam kelompok. Nanti di dalam kelompok apa yang dilakukan? Anak-anak kalian akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kita akan melakukan presentasi, ya. Lalu, setelah semua kelompok presentasi dan sudah kita tarik kesimpulannya, maka kita akan melakukan pengambilan nilai individu. Jadi penilaian kita hari ini anak-anak akan ada 3. Yang pertama, LKPD yang kalian kerjakan dikumpulkan setelah selesai presentasi. Yang kedua, dari presentasi kalian, cara kalian mempresentasikan, cara kalian bertanya, cara kalian menyampaikan informasi, itu juga Ibu nilai. Yang ketiga, ini penilaian individu, yaitu dari hasil kuisnya. Ini urutan kegiatan kita lumayan padat, tapi jangan khawatir ya anak-anak, karena Ibu juga nanti akan dampingi, dan kamu silahkan nikmati proses bersama teman-teman sekolahnya nanti. Nah, coba Ibu mau review terlebih dahulu ya. Ini sudah pernah dipelajari di SMP, yaitu materi SPLDV. Coba kasih tahu ke Ibu, apa saja yang kalian ketahui tentang SPLDV? Linear 2 variabel. 2 variabel, kelompok 8, thank you. Bagus ya, benar. Itu singkatan dari sistem persamaan linear 2 variabel. Mantap. Metode eliminasi. Bagus, ada metode eliminasi ya. Benar SPLDV. Terima kasih. Bisa pakai substitusi. Bisa pakai substitusi, benar. Terima kasih kelompok 1. Mantap ya, masih ingat. SMP belajarnya adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Sekarang kan kita di SMA, maka kita naik level ya. Kita naik level ke 3 variabel. Jadi ditambahin satu lagi variabelnya. Oke? Karena kan semakin dewasa, semakin kita bertambah umurnya, sudah selayaknya kita menambah pengetahuan kita juga. Nah, ngomong-ngomong SPLTV, sebenarnya ini materi yang banyak sekali ya dijumpai dalam kegiatan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel. Dan apakah kalian tahu, cerita tadi bisa kita ubah ke dalam model matematikanya. Nah, model matematika yang terbentuk itu termasuk SPLTV, makanya video tersebut dikatakan salah satu penerapan SPLTV. Sekarang minta tolong dong kelompok 3. Kelompok 3, satu orang bacakan permasalahan ini, Nak, silakan. Pembagian kelompoknya seperti ini. Silahkan pastikan kalian sudah duduk bersama teman satu kelompoknya. Yang dilakukan adalah di dalam kelompok kalian tolong download LKPD. Seperti itu. Sekarang Ibu buka ya breakout room-nya. Selamat berdiskusi, Tuhan memberkati. Bu, udah selesai Bu. Oh, udah selesai. Presentasi siapa? Andrew Bu nanti. Hendro. Sama sekali ya teori doang ya. Kayak cuman ngeisi-isikan. Aku aja nanti presentasi. Oke deh. Silakan dilanjutkan ya, Nak. Sekitar 10 menit lagi. Oke? Terima kasih.
Mm-mm. Tidak ada Bu, tapi masalahnya ada di contoh Bu. Contoh Apanya? yang nomor 1 itu kayaknya variabel iya yang berpangkat baru tidak. Betul tidak Bu? Siap Bu, siap. Kebalik. Ya, makasih Bu, nak. Bu, sama saya mau nanya Bu. Berarti cara kita bisa tahu dia SPLTV atau bukan itu dua-duanya harus iya ya, baru dia Iya. SPLTV. Dua-duanya harus memenuhi. Oke Bu, makasih Bu Rini. Iya. Bagus, Bu. Sangat baik sekali, Bu. Udah mau selesai lagi. Saya mau nanya itu dihitung nggak ya? Dihitung nggak itu yang variabelnya Nilai-nilainya. dihitung atau tulisin aja? Nggak, kita cuman memodelkan hari ini ya. Pertemuan berikutnya baru kita kerjakan. Oke. Ya, Untuk yang langkah-langkah itu beneran cuma sampai nomor 4 atau kita tambahin lagi? bebas. Kalau itu kan pakai bahasa sendiri ya. Contohnya ada XY. XY itu termasuk SPLTV atau enggak? Berarti kalau misalkan ada A, B, sama B itu 3 variabel Ada ya? 3 itu berarti yang beda. Ngerti. Oh, iya. Berarti yang bawah tadi berapa variabel itu? Dalam satu sistem ada berapa variabel nak? Coba yang tadi yang kalian tanya. Ini 4 ya, Bu? Iya, itu mari kita mulai perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Beranilah untuk presentasi dan berpendapat. Oke? Kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Melihat X minus 2Y itu memiliki 2 variabel yang berpangkat 1, maka menjadi benar. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Yang di persamaan yang kedua, yang X-nya sama dengan 9, itu alasannya karena ada satu variabel, bukan karena perkalian. Iya, X-nya adalah satu variabel. X-nya adalah variabelnya. Seperti itu kan? Iya. Iya. Oke, kelompok 1 bagaimana tanggapannya? Boleh datang ke kelompok 8? Open mic sini, nak. Dua variabel linear variabel kan persamaannya. Iya. Maka harus ada 2 variabel, nggak boleh hanya 1. Iya. Tuh. Oke, berarti kalian sejalan ya. Dua-duanya sepakat Iya, Bu. bahwa yang X-nya sama dengan 9 tidak ada 2 variabel di dalamnya. Oke, terima kasih kelompok 1, terima kasih kelompok 8. Sama-sama Bu. Ibu konfirmasi ya, apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 itu tadi benar semua. Tadi didukung oleh tambahan alasan dari kelompok 8. Terima kasih. Good. Ya, baik. Jadi saya Jason dari kelompok 3. Jadi tugas kita ini adalah kita kan nanti kayak ada 3 menu gitu, nanti ada paket-paketnya. Kita itu mencari berapa harganya gitu kan, kira-kira kan. Nah ini ada harga-harganya gitu. Nah supaya lebih gampang kita coba ganti-ganti aja. Jadi kayak setiap menu kita ganti jadi kayak X, Y, Z atau A, B, C gitu kan. Nah habis itu kita tulisnya kayak gini nih. Nah dari sini kita bisa gunain cara-cara kayak apa? Kayak contoh eliminasi, substitusi. Tapi kalau saya sih demennya pakai gabungan gitu. Pertama dieliminasi, habis itu disubstitusi pelan-pelan gitu kan. Jadi kan kita bisa taruh susun ke bawah gitu kan ya. Tuh. Ya gitu. Kalau dari kelompok kami semuanya sudah sama kecuali yang Langkah 4. langkah keempat kami bikinnya ke bawah biar lebih mudah dilihat, ya nggak ambigu. Kalau kayak gini kadang terlihat seperti satu persamaan. Jeremy ya tadi bilangnya ininya apa namanya, kita kurang ke bawah gitu tulisannya. Nah jadi gini, tadi kita mau tulis tapi ada kendala, makanya tadi saya tulisnya di kertas saja. Soalnya kita coba tulis enter tadi nggak bisa gitu. Nggak bisa ya. Oke. Ya, dari Ibu jawabannya benar sekali, penjelasannya juga sangat mudah dimengerti ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih Bu. Sama-sama nak. Kelompok 4. Udah, silakan nak. Waktu Ibu serahkan ke kalian. Jawabannya itu iya, karena permasalahan tersebut memiliki 3 variabel yang harus dipecahkan dan berbeda-beda, yaitu X, Y, dan Z. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Mantap, benar nak jawaban kalian ya. Jadi itu termasuk SPLTV, kisah tentang kerak telur, gado-gado, dan ketoprak. Selamat pagi Bu, hari ini kita dari kelompok 2, membernya ada Claudia, David, Evangeline, dan Steve. Kita hari ini mengerjakan masalah 2. Dari masalah tersebut kita dapat terima kasih Bu. Kelompok 2, tetap dulu share screen-nya ya nak. Sama ya? Ya. Oke, terima kasih kelompok 8. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Jawaban kalian benar nak. Ya, pemisalannya juga sudah tepat. Oke.
Selamat pagi Bu Lini dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang bagaimana membedakan yang merupakan SPLTV dan yang bukan. Oke, terus yang nomor 2 itu menurut kami memenuhi SPLTV karena ada variabel X, Y, Z, jadi ada 3 variabel dalam sistem persamaannya dan semua variabelnya berpangkat 1, jadi termasuk SPLTV. Memperhatikannya per baris atau secara keseluruhan gini. Nah, pertanyaannya kan kita mengelompokkan yang mana yang sistem. Arti sistem itu kan lebih dari satu persamaan, berarti unitnya itu yang langsung kamu nilai, bukan per baris lagi ya. Kalau per baris itu namanya persamaan, Nak. Ya, per baris itu namanya persamaan, kalau udah ada 3 baris itu udah sistem. Oke? Jadi nanti udah lebih yakin ya, yang mana yang masuk SPLTV, mana yang bukan. Lihat satu unit. Oke. Terima kasih, kita berikan applause. Sama-sama untuk kelompok 5. Kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil matematika kami. Langkah pertama itu kita baca teksnya terlebih dahulu untuk mencari informasinya, terus kemudian masukin ke tabel. Yang dapat ditemukan itu array membeli 1 set kuas, 1 cat akrilik, 2 kanvas kecil, maka harganya 65.000. Brian membeli 2 set kuas, tidak membeli set kuas, dia hanya membeli 2 cat akrilik sama 1 kanvas kecil, harganya 52.000. X sebagai harga 1 set kuas, Y sebagai harga cat akrilik, Z sebagai harga kanvas kecil. Langkah ketiganya, kita harus menyatakan informasi pada langkah 1 ke dalam variabel. Untuk yang langkah keempat, kita menggabungkan ketiga persamaan tersebut sehingga diperoleh sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Mari kita berikan applause buat mereka. Kelompok 6. Bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel. Z itu variabel, A1, A2, A3 itu koefisien dari variabel X, B1, B2, B3 itu koefisien dari variabel Y, C1, C2. Jadi langkah-langkah menyusunnya ya, satu, kita harus menentukan informasinya dulu, kayak tipe apa gitu. Habis itu 2, membuat permisalan dari dalam variabel X, Y, Z. Seperti yang dibilang tadi kan ada 3 contoh. Kita menjadikan 3 contoh tersebut jadi X, Y, dan Z. Habis itu kita nyatakan informasi ke dalam variabelnya. Ya, koefisien dari variabel X apa, variabel Y apa, variabel Z apa. Dan akhirnya kita gabungin semua persamaan variabel tersebut untuk membentuk SPLTV. Oh, oke. Terima kasih kelompok 7. Oke, silakan di-scan QR code-nya atau kalau ada yang tidak bisa scan, Ibu kirimnya ke Zoom ya. Nah, di sini nih agak keliru ya. Mungkin karena ceritanya agak panjang, jadi kalian ada kecenderungan salah melihat nominalnya. Tanya dulu dong dari kelompok 8, bagaimana pengalaman pembelajaran yang kamu rasakan hari ini? Apakah pembelajarannya menyenangkan? Jadi menurut kita pembelajaran itu kayak asik karena kita bisa udah ingat kembali SPLDV dan SPLTV. Nah, terus kita juga udah bisa udah ingat kembali lah cara nyusun model matematika dari soal ceritanya gitu. Jadi overall seru. Seru ya. Oke, terima kasih kelompok 8. Terima kasih teman-teman. Jadi kan tadi ada yang bilang, kalau saya sih Bu lebih nyaman pakai gabungan gitu. Dieliminasi dulu baru di substitusi. Ibu juga. Jadi itu yang akan kita pelajari minggu depan. Oke? Bantu pimpin doa kita, Nak. Doa tutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami dapat mempelajari sistem persamaan 3 variabel di pelajaran matematika wajib. Tuhan, tolong berkati hari ini. Semoga kami dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Tuhan, berkati juga Bu Rini yang telah mengajari kami. Semoga ia terus diberkati oleh dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak anak-anak. Kalau gitu, Ibu pamit dulu. Terima kasih, love you juga. Bye-bye semuanya. Nonaktifkan handphone, rapikan barisannya. Setelah ini nanti guru pelajaran berikutnya akan masuk. Oke.